Daging babi segar. Anak babi baru tiba. Dipotong langsung, dimakan segar. Pak, tolong potongkan daging ini untuk saya. Baik. Apa yang kalian lakukan? Cepat bayar biaya perlindungan. Bulan ini dagangan sepi. Tuan, bisakah diberi waktu beberapa hari lagi? Anda sudah menunda selama berbulan-bulan. Cepat, jangan banyak omong, bayar hutangmu. Berapa banyak? Tidak banyak, hanya 100 tael. 100 tael? Aku sudah tidak bayar selama 3 bulan. Kenapa malah jadi 100 tael? Bunga? Tentu saja. Kamu. Hei, Ketangkap basah. Tapi aku tetap tidak mengakui, tidak mau mengaku. Tangkap dia. hei, apa yang kalian lakukan? Oh, ada apa? Mau pukul aku? Dengar ini. Di negeri selatan kita, wanita adalah langit, pria hanyalah makhluk rendahan. Oh, berani menatapku dengan mata seperti itu? Ibu, Para tuan dan nyonya terhormat, mari bicara baik-baik. Akhirnya ada orang yang bisa diajak berbicara. Baik, aku tak akan banyak bicara. Penjual babi ini berhutang 200 tael perak padaku, suruh dia bayar. bohong. Tadi kau bilang 100 tael. Kalau kau membuatku marah. Yang ku bilang 200 tael, ya 200 tael. Kalau kau punya ide lain di kepalamu, kita bisa selesaikan ini sebelum pintu kantor pemerintahan ditutup. Kau terlalu kejam. Ini bukan sembarang orang, di daftar para dewa perang. Keponakan langsung Jenderal Hong Yan, peringkat 10. Dia pasti sudah ingin mati. Berani-beraninya menentang Tuan Red Ayah. Dia berani menentang pejabat resmi. Tuanku, apapun yang Anda katakan, pasti benar. Apakah boleh kami diberi waktu beberapa hari lagi? Boleh memberimu waktu. Tapi aku punya satu syarat, aku ingin dia merangkak lewat bawah kakiku. Cepat, merangkaklah. Merangkak atau tidak? Cepat. Aduh, aku merangkak, aku merangkak. Aar, Ibu, apa yang sedang kau lakukan? waktu 18 tahun telah tiba. Ini saat yang paling menentukan. Ingin menyelamatkan nyawa Suer. Tidak boleh memperbesar masalah ini. Aduh, Itu dia mereka. anak muda ini benar-benar ibu yang hebat. Makhluk jelek, apa kau tidak dengar jelas-jelas? Aku menyuruhnya merangkak. HMPH. Ibu, kenapa harus kau pendam semua kemarahan ini? Lebih baik aku lawan mereka sampai mati. Merangkaklah di hadapanku. Merangkaklah di hadapanku. Hahaha, bagus juga. Kau masih punya sedikit nyali, anak muda. Aku beri kau 2 pilihan. Pertama, merangkak keluar dari bawah selangkanganku. Kedua, di Nandian kami selalu menghormati kekuatan bela diri. Kalau begitu, kalahkan aku saja. Aku akan membiarkanmu pergi, hahaha. Mustahil. Meskipun Tuan Hongling belum masuk daftar Dewa Perang. Tapi tetap berada di peringkat 100 besar. Cukup 1 pukulan saja darinya. Anak ini pasti sudah tak bernyawa lagi. Seorang pria berani membantah tuan negara? Menurutku, pantas saja kena. Tapi ingat, aturan Nandian. Pertarungan Nandian. Di arena pertarungan, hidup dan mati tergantung nasib. Jika kau sampai lumpuh karena pukulanku, jangan menangis minta tolong pada ibumu nanti. Hahaha. Wah, anak ini mau apa? Dia berdiri. Siapa bilang aku tak berani? Lari untukku. Ibu. Berlututlah di hadapanku. Di dunia seperti sekarang, pria dilarang belajar seni bela diri. Dilarang belajar, tapi kau malah latihan diam-diam.
Ibu, kenapa wanita boleh belajar bela diri dan menaklukkan dunia, tapi pria dilarang? Aku ingin ikut konferensi Dewa Perang. Aku ingin jadi yang pertama. Aku ingin bertemu Sang Ratu, dan katakan padanya, pria dan wanita harus setara. Konferensi Wushen adalah kompetisi tahunan yang diadakan di berbagai negara. 10 besar berhak masuk daftar Dewa Bela Diri. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah ada pria yang masuk daftar? Bagaimana ibu tahu jika tidak mencoba? Tidak perlu banyak bicara. Kecuali aku mati. Kalau tidak, seumur hidupmu kau takkan pernah bisa belajar seni bela diri. Orang lain juga tak boleh tahu bahwa kau bisa berkelahi. Baiklah. Merangkaklah, begini baru patuh. Ayolah. Hahaha. Hahaha. Dasar gemuk, pantas kena. Kalau dari tadi begini kan lebih baik. Hahaha. Ada apa ribut-ribut begini? Biarkan jenderal ini turut meramaikan suasana. Hormat kepada Jenderal Hongyan. Hormat kepada Jenderal Hongyan. Bibi Hongling. Apa yang sedang kau lakukan? Bibi, anak ini berhutang uang di rumah judi kita, dan masih berani bersikap sombong. Berani membantah kami pula. Aku sedang memberinya pelajaran. Utang harus dibayar. Boleh sampai mati pun tak masalah. Seorang pria macam dia berani tawar-menawar dengan kami? Benar sekali. Apakah benar jika aku mengalahkan kalian? Kalian akan membiarkan kami pergi hari ini? Hahaha. Dia itu masih ingin mengalahkannya? Anak ini pasti gila. Jika kau benar-benar bisa mengalahkanku, semua urusan lalu kami akan hapuskan. Jika tidak, kau harus datang ke kediaman jenderalku menjadi pelayan pencuci kakiku. Aku pasti akan mendidik sifatmu yang congkak dan menentang takdir ini. Agar kau tahu seperti apa dunia sekarang ini. Anak ini benar-benar cari mati. Hari ini malah bertemu langsung dengan orang nomor 10 di daftar Dewa Bela Diri. Dewa Bela Diri Jenderal Hongyan. Benar-benar suatu kehormatan dalam 3 kehidupan. Jenderal Yan. Jangan paksa aku memohon agar kau membebaskan putraku. Dulu waktu kecil dia pernah jatuh dan membentur kepala. Sampai sekarang pikirannya tak waras. Kumohon, lepaskan dia. Ternyata ibu masih saja orang gila. Kalau begitu bawa pulang saja, bisa menghibur jenderal ini sebentar. Mengapa perlu senjata untuk menghadapi sampah? Tidak boleh. Swear tidak boleh terungkap di depan Jenderal Yan. Kalau ingin membunuh, bunuh saja aku. Kenapa kau selalu muncul di mana-mana? Hei ya. Yo, dia benar-benar berhasil memukul cambuk itu. Ini mau jadi apa? Pertarungan akan dimulai. Berani sentuh satu helai rambut ibuku? Coba saja. Hei. Berani sentuh ibuku lagi. Lihat akibatnya. Apa? Ada apa ini? Hei. Ternyata kau punya sedikit tenaga juga. Bawa pulang saja, cocok jadi budak pijat jenderal ini. Lusa sudah tiba konferensi Dewa Bela Diri. Kalian malah tidak sibuk berlatih dan mempersiapkan diri. Malah main-main seperti anak-anak di sini. Hormat kepada Tuan Wushen. Hormat kepada Tuan Wushen. Dewa Bela Diri adalah Dewa Kilin yang menempati peringkat pertama di Istana Wushen. Hongling menghadap Tuan Wushen. Dia itu Dewa Perang? Benar-benar penuh karisma dan wibawa. Konferensi Dewa Bela Diri kali ini sungguh luar biasa, Hongyan. Seperti yang dikatakan Sang Imam Besar, Putri Mahkota Negara Wa adalah reinkarnasi Dewa Kekuatan. Gerakannya sulit ditebak dan mustahil ditahan.
Kamu seharusnya fokus berlatih, malah menyia-nyiakan waktu di sini. Hongyan menyadari kesalahannya. Jangan lupakan ramalan imam besar. Jika kita kalah dalam konferensi Dewa Bela Diri kali ini, negara selatan benar-benar terancam bahaya besar. Ibu. Tuan membiarkan anak ini pergi begitu saja, barusan dia berani membungkammu. Anak itu hanya beruntung kali ini, kau tunggu saja nanti. Aku pasti akan membuatmu menyesal hidup. Arg. Hamba menghadap Yang Mulia Dewa Perang. Lusa akan diadakan konferensi Dewa Perang. Apakah Yang Mulia benar-benar yakin bisa menang? Apa yang perlu ditakuti dari seorang putri dari negeri barbar semacam itu? Dewa Perang jangan sampai meremehkan musuh. Putri dari negeri Wa adalah reinkarnasi dewa kekuatan. Kekuatannya tak terbatas, dan telah dilatih langsung oleh Zenren Yuding selama 3 tahun. Kali ini turun gunung, dia pasti akan meraih kemenangan. Kudengar dia bisa menghancurkan penopang 1000 cati dari jarak 100 meter. Jika prajurit Nandian yang maju ke arena, mungkin bahkan tak mampu menyentuhnya sedikit pun, malahan akan hancur berkeping-keping. Ibu Suri, jika memang tidak ada pilihan lain, Anakanda rela bertarung sampai mati. Bagaimanapun juga, Anakanda tetap berada di peringkat kedua dalam daftar Dewa Perang. Engkau adalah satu-satunya keturunan kerajaan di Nandian. Jika kau sampai mengalami sedikit pun cedera, bukankah nasib Nandian akan semakin terancam? Yang Mulia, selama ini Nandian selalu mendominasi setiap tahun. Negeri Wa sudah lama mengincar posisi ini, berulang kali melanggar perbatasan kami. Jika bukan karena Jenderal Kilin, sang Dewa Perang, yang menjaga kedamaian, mungkin saja Nandian sudah lama dibagi-bagi oleh bangsa asing. Besok adalah hari konferensi Dewa Perang. Jika kita sampai kehilangan gelar Dewa Perang, khawatir pasukan akan kehilangan semangat tempur. Negara pun akan jatuh ke dalam kekacauan. Yang Mulia, jangan khawatir. Kami semua bersumpah akan membela dengan nyawa. Cepat atau lambat, hari ini akan tiba bagi Wei Nandian. Bencana besar akan segera tiba. Bencana besar akan datang. Kilin. Inikah putri dari negeri Wa? Kelihatannya pertandingan kali ini akan seru. Menurutku lebih baik kabur selagi bisa. Jika gelar Dewa Perang direbut, Nandian kita mungkin benar-benar akan hancur. Tidak usah dibahas lagi. Saya akan mengemasi barang-barang saya. Nubuatan imam besar itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Kali ini, lihat saja bagaimana Yang Mulia memperebutkan gelar Dewa Bela Diri. Yang Mulia ini akan menghadiahkan Dewa Bela Diri Kilin kepada ayahandaku. Jadilah penari istananya, hahaha. Hei, kebetulan kau pulang, ayo pergi. Ibu. Ada apa? Negara selatan akan dihancurkan. Ayo kita keluar dulu dan bersembunyi. Jika negara kita diserang, rakyat pasti akan menderita. Ibu, justru karena itulah kita harus tetap tinggal. Aku ingin maju ke medan perang membunuh musuh. Mempertahankan tanah air dan bangsa. Aku ingin seluruh dunia tahu. Pria pun bisa belajar seni bela diri. Semua orang harus setara. Ini adalah pengumuman rekrutmen konferensi Dewa Bela Diri dengan hadiah besar. Konferensi Dewa Bela Diri masih perlu menawarkan hadiah besar? Tidak mungkin kali ini tidak ada yang berani ikut? Siapa yang berani berpartisipasi? Pergi berarti bunuh diri.
Kau tidak melihat aura putri kerajaan Wa kemarin? Bahkan Jenderal Qilin sekalipun belum tentu mampu mengalahkannya. Ada apa ini? Apa? Ternyata seorang pria? Seorang pria berani menerima pengumuman kerajaan? Pasti anak nakal dari mulut kerajaan. Bermain-main dengan wibawa kerajaan. Ibu Raja, izinkan hamba pergi memenggal kepala pemberontak ini untuk dipamerkan. Tunggu. Biarlah dia pria, pria pun boleh bertarung. Di masa darurat begini, terpaksa mencoba obat pada kuda mati. Cepat panggil semua ahli dan pendekar lainnya. Keadaan sangat genting, sulit membedakan nasib baik atau buruk. Segalanya ditentukan dalam langkah ini. Anak iblis itu belum mati. Dialah sang ratu. Perasaan yang sangat familiar. Yang mulia, dia sudah datang. Jadi kau ini sampah tak tahu diri itu? Tepat sekali. Tidak memiliki sedikit pun kekuatan internal. Berani-beraninya kamu ikut konferensi Dewa Perang. Benar-benar tak tahu diri, hidup atau mati saja tidak peduli. Baiklah, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Kamu boleh ikut serta, tapi tidak boleh naik ke arena. Kau harus paham, mereka yang bertanding bukan orang sembarangan. Mereka bisa mencabut nyawamu dalam sekejap mata. Ibu, aku. Ibu tak ingin kehilangan anak ibu. Aku. Kau belum pernah melihat pertaruhan darah dan nyawa di medan Dewa Perang. Nyawa para pejuang di arena lebih ringkih dari rumput liar. Sueer, ibumu hanya punya kau sebagai satu-satunya putra. Ibu. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah naik ke arena. Pulanglah dalam keadaan hidup. Orang-orang lemah sebaiknya tinggal di rumah saja, urus suami dan anak. Jadilah suami manja kesayanganmu. Jangan keluar dan mempermalukan diri. Menjadi bahan ejekan seluruh rakyat selatan. Hahaha. Perjalanan jauh pasti melelahkan. Kalian berdua telah bersusah payah. Silakan beristirahat terlebih dahulu. Beraninya kau berdiri di hadapan ratu tanpa berlutut. Lagi pula setelah hari ini, belum tentu siapa yang akan menduduki tahta ini. Hanya seorang putri dari negeri barbar. Beraninya kau menatap langsung sang penguasa negara. Bahkan jika ratu ibumu sendiri hadir, dia pun harus berlutut dan menerima hukuman. Angkatlah nama besar Dewa Perang kita. Jalan menuju gelar Dewa Perang sulit dikenali. Seluruh dunia berebut memburunya. Tunggu hingga negara kami menjadi Dewa Perang yang baru. Saat itulah, hahaha. Kalian bahkan bisa jadi pelayan kasarku. Hahaha. Berani sekali, aku bahkan belum sempat berkata apakah putri Jepang ini terlalu sombong. Tak tahu sopan santun sama sekali. Anak yatim ini akan mendidik Anda dengan baik atas nama ratu ibumu. Panggil orang. Seret makhluk terkutuk ini pergi. Hukum mati dengan penyiksaan berlarut-larut. Lapangan Wushen adalah tempat para negara mengesahkan daftar dewa bela diri. Bukan hanya karena Anda seorang pria yang berubah jadi ratu lalu bisa seenaknya memutuskan segalanya. Benar, beberapa tahun lalu kalian kebetulan meraih posisi teratas. Tapi ini tidak berarti. Dunia ini sepenuhnya dikendalikan oleh kerajaan Nanbian kalian. Yang mulia ratu terlalu sombong. Negara kalian, Jepang, telah berkali-kali melanggar perbatasan kami. Ambisi busuk seperti serigala itu sudah diketahui seluruh dunia. Kelihatannya kalian dari Jepang memang bersikeras ingin bertentangan dengan Nanbian sampai akhir. Berhenti, Yang mulia ratu.
Perkataan yang mulia itu keliru. Ambisi seperti serigala bukan hanya dimiliki oleh kami dari Jepang. Saya yakin ibu kota timur dan Xi Jing juga punya niat serupa. Kelihatannya mereka sudah diam-diam sepakat untuk membagi wilayah selatan kita. Jika hari ini Qilin tidak berhasil merebut gelar suci bela diri, maka Nanbian pasti hancur. Yang mulia, tampaknya ratu sedang menghadapi bahaya besar. Aneh, mana dewa bela diri Qilin? Mungkin karena takut akan wibawa yang mulia. Jadi sembunyi dan tidak berani tampil. Hahaha. Benar juga. Tapi entah siapa lagi yang akan dikirim oleh kerajaan Nanbian kalian untuk mati sia-sia. Hahaha. Waktu yang tepat telah tiba. Acara pertemuan Dewa Bela Diri resmi dimulai. Dia benar-benar seorang dewa bela diri. Berdasarkan tradisi sebelumnya, pertemuan Wushan tetap dibagi menjadi area dalam dan luar. Peserta di luar peringkat 10, silakan menuju area luar, yang masuk peringkat 10, tetap di sini. Yang berada di peringkat 10 besar tinggal di tempat ini untuk bertanding. Acara ini sebentar lagi dimulai. Kenapa Qilin belum juga muncul? Yang mulia jenderal, jangan-jangan benar-benar. Jika kau berani berkata lebih banyak lagi, aku akan merobek mulutmu sampai hancur. Sulit membedakan wajah cantik itu. Menjaga arena di sini. Ya. Tuan leluhur sudah bersusah payah. Aturan tahun ini perlu diubah sedikit. Yang mulia ternyata telah mencapai puncak keahlian sebagai dewa raksasa. Dulu, aku sendiri paling jauh hanya mencapai tahap fusi roh. Tak kusangka di usianya yang masih muda, ia sudah mencapai level dewa raksasa. Kelihatannya dia memang reinkarnasi dewa kekuatan. Roh penakluk digunakan sebagai pelindung tubuh. Sejak dimulainya turnamen ini, belum pernah terlihat roh penakluk dengan kekuatan sehebat ini. Qishuan, apa maksud ucapanmu? Untuk menghemat waktu, kurasa tahun ini tak perlu repot-repot lagi. Posisi dewa perang pada akhirnya tetap milikku. Hari ini aku, yang mulia ini, berdiri di sini. Aku ingin lihat siapa yang masih berani merebutnya. Berbicara sembarangan. Sialan, lawan. Kenapa tidak melawan? Hongyan. Kalau kau memang ingin mati bersama Nan Biangwo, maka aku, sang raja, akan mengabulkan permintaanmu. Hongyan. Yang mulia. Aku sudah melakukan yang terbaik. Menyerah. Jenderal Hongyan telah dikalahkan. Kenapa kau masih? HMPH. Tuan leluhur, jangan lupa aturan turnamen. Di lapangan pertempuran Dewa Perang, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tidak boleh.
Jing Er tidak boleh pergi. Ah, pemberani sekali, Yang Mulia. Mohon dipertimbangkan kembali. Enyahlah. Kalian para pria hanyalah kaum rendahan di Nanside. Sejak kapan kau punya hak untuk bicara? Aku sudah lama menunggumu. Yang Mulia Putri Mahkota, jangan banyak omong. Jing Er. Jing Er. Akui saja kekalahannya. Jangan, aku adalah Taisi dari Nansidian. Aku takkan pernah mengakui kekalahan. Ya ahahaha. Tak kusangka wanita dari Nansidian seberani ini. Aku menyukainya. Haha, Yang Mulia Siner. Ini adalah konferensi Dewa Bela Diri. Jin Er, akui saja kekalahannya. Mengapa? Kenapa hatiku terasa sakit? Taisi, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau benar-benar menyerah atau tidak? Tidak. Diam. Dia ingin membunuh Sang Taisi. Bukankah Taisi satu-satunya pewaris di Nansidian? Jika Sang Taisi tewas, tidakkah negara ini akan kehilangan penerus? Kejam sekali. Siapapun yang mampu menyelamatkan Sang Taisi hari ini, aku bersedia mengabulkan satu permintaan. Asalkan aku mampu melakukannya. Hei, begitu dong. Ayo, haha. Haha, hahaha, Hahaha. Haha. Hahaha. hahaha, hahaha. Kalau begitu, kita justru harus tetap tinggal. Aku ingin maju ke medan perang dan membunuh musuh, mempertahankan tanah air dan bangsa. Aku ingin seluruh dunia tahu, pria juga bisa belajar seni bela diri. Semua orang harus diperlakukan setara. Qishuan. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Itu tergantung, apakah kau punya kemampuan itu. Itu Dewa Bela Diri. Mayat hidup. Dia benar-benar seperti Dewa Bela Diri. Ternyata kau. Mustahil. Bagaimana mungkin ada Dewa Bela Diri sejati di dunia ini? Anakku seharusnya seusia dengannya. Jangan memberi makan burung. Hahaha. Kan sudah kubilang, ini hanya tipu muslihat kecil dari Nansidian. Bagaimana mungkin ada Dewa Bela Diri sejati di dunia ini? Haha, Yang Mulia Ratu. Tampaknya kerajaan Nandian benar-benar kehabisan bakat. Malahan mengirim orang tak berguna sebagai tontonan. Ah, apa yang sedang terjadi?
HMPH. Kirin, kau akhirnya datang juga. Yang mulia, saya disergap musuh di tengah jalan. Karena itulah saya terlambat. Mohon maafkan kelalaian hamba, Yang Mulia Guru. Saya telah disergap oleh musuh. Keji dan pengecut. Jadi kau inikah dewa bela diri itu? Mengapa Kirin selalu memakai cadar sepanjang hari? Apa mungkin wajahmu di balik cadar itu sangat buruk rupa, sebesar mata kami? Yang Mulia, lebih baik kau ambil dia sebagai milikmu. Ayo, jadilah temanku. Baiklah, baiklah, usulanmu menarik. Nanti aku akan memberinya. Untuk menjadi pembantu cuci kakimu, bagaimana? Terima kasih, Yang Mulia. Berani-beraninya kau menghina Jenderal Kirin kita. Nanti kau akan rasakan betapa hebatnya Jenderal Kirin kita. Ingin melihat wajah asliku? Kalau begitu, buktikan kemampuanmu dan menangkan diriku. Suer. Untungnya segelnya masih utuh. Anakku Su, jangan salahkan ibumu. Ibu tidak akan membiarkanmu mengambil risiko ini. Jagalah tempat ini, jangan biarkan siapapun masuk. Mirip sekali, terlalu mirip. Yang Mulia, kenapa Anda harus bersusah payah seperti ini? Bagaimana bisa begini? Mengapa ada segel sekuat ini dalam tubuhnya? Imam besar telah bersabda, orang luar dilarang masuk. Berani menghalangiku? Mohon Imam besar mengampuni nyawaku. Imam besar, apa maksud kedatanganmu? Pertandingan dewa bela diri belum berakhir. Tapi Yang Mulia malah buru-buru meninggalkan arena. Hamba hanya ingin tahu, siapa gerangan yang membuat Yang Mulia begitu khawatir? Tidak apa-apa, tenang saja. Membuat Imam besar ikut cemas. Maafkan hamba. Dialah dewa bela diri yang tadi bertarung di atas arena. Benar, dialah yang menyelamatkan Jing Er. Saya sama sekali tidak memintanya menyelamatkan saya. Jing Er. Orang lemah tetaplah orang lemah. Siapa peduli dia menyelamatkan saya? Kejadian hari ini sudah dilihat oleh semua orang. Jika hal ini tersebar, setelah putri mahkota seperti saya diselamatkan oleh seorang pria, di mana letak muka saya lagi? Dewa bela diri yang terhormat, bagaimana mungkin dimiliki oleh seorang pria? Pasti hanya trik murahan untuk menipu orang. Benar, dia hanyalah tukang jagal dari daftar kaisar emas itu. Aku ikut konferensi dewa perang bersamanya, hanya ingin mencari ketenaran, untuk memenuhi ambisi tersembunyinya. Jika rakyat biasa mengetahui hal ini, apa kata orang nanti tentang konferensi dewa perang kita? Seakan-akan siapapun bisa datang seenaknya. Di mana ini? Kamu bangun tepat pada waktunya. Aku sedang mencarimu untuk menghadapi pertanggungjawaban. Insu, tangkap dia sekarang juga. Apa yang terjadi padaku? Beraninya kau, Insu, berani-beraninya kau menipu ratu di tengah konferensi dewa perang. Dosamu pantas dihukum mati. Seret dia pergi. Kapan aku pernah menipu Yang Mulia? 18 tahun lalu aku pernah melihat wujud suci. Ilusi yang kau tunjukkan di atas arena hari ini hanyalah tiruan dari gambaran rakyat biasa, bukan? Konferensi Dewa Perang adalah ajang kompetisi bela diri tahunan termulia antar negara, bukan tempat bagi pria sepertimu untuk pamer keahlian semu. Mengapa pria tidak boleh ikut dalam konferensi Dewa Perang? Pria dan wanita seharusnya setara. Mengapa kalian perempuan boleh berlatih bela diri?
Sedangkan kami tidak diperbolehkan? HMPH, sistem perempuan dihormati dan laki-laki direndahkan adalah dasar negara ini. Jika rakyat jelata berani seperti kamu, mengabaikan aturan kerajaan, merusak tatanan. Bukankah dunia akan jadi kacau balau? Aturan memang kaku. Tapi manusia hidup bergerak. Seret dia ke bawah, kupas kulitnya dan hancurkan tulangnya. Gantung mayatnya di tembok kota selama 3 hari. Biarkan rakyat selatan menyaksikan akibat menentang kemahakuasaan langit. Tunggu dulu. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Ada apa di arena Wushen? Qilin sudah bertarung sejak 1 malam lalu. Kau pasti sudah lelah. Terimalah kematianmu dengan tenang. Dia benar-benar bisa menyerap energi lawan. Bagaimana mungkin teknik seperti ini muncul di konferensi para dewa bela diri? Kami menuntut pertandingan segera dihentikan. Hukum berat pelaku kecurangan. Kami tidak terima. Kami tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Kami menolak hasil ini. Yang Mulia, penjahat rendahan ini, berani-beraninya menggunakan ilmu terlarang. Guru tertua, kami minta pertandingan segera dihentikan. Hukum menyerap dewa ini, hamba hanya pernah membacanya dalam kitab. Tak sangka hari ini bisa melihat kehebatannya secara langsung. Ilmu ini mampu menyerap seluruh kekuatan pejuang lain menjadi milik sendiri. Benar-benar tak terkalahkan di dunia fana. Sepertinya pilihan kita tidak salah. Bekerja sama dengan Wakoku sungguh hasil 2 kali lipat dengan separuh usaha. Sisi selatan memang sudah lemah dari dulu. Dulu saya pernah mendengar, 18 tahun lalu imam besar mereka sudah meramal kejadian hari ini. Bukan begitu? Hahaha. Guru, cepat katakan sesuatu. Guru, pertandingan dewa bela diri ini tidak pernah melarang penggunaan teknik terlarang. Benar, sepanjang sejarah konferensi Wushen. Belum pernah ada presiden seperti ini. Wah, jika begini terus, Qilin akan mati. Ibu Raja, segera hentikan mereka. Yang Mulia, kami sudah kehilangan Hongyan. Kami tak boleh kehilangan Qilin lagi, Yang Mulia. Kalau begini terus, Jenderal Qilin pasti akan tewas. Ratu, pikirkan baik-baik. Apakah Anda rela melanggar aturan konferensi Dewa Bela Diri demi dia? Sisi jenderal memang sulit dipertimbangkan. Ayah, kita pasti hancur. Kumohon padamu. Cepat selamatkan Qilin. Yang Mulia, kumohon padamu. Cepat selamatkan Qilin. Yang Mulia, perjalanan ini penuh bahaya, sungguh berisiko. Hamba bersedia membuktikannya dengan nyawa, takkan mengenal lelah, hingga nafas terakhir. Qilin, aku tahu. Selama bertahun-tahun ini, Nanbian bergantung sepenuhnya padamu. Andai kau tidak menjaga perbatasan, Nanbian mungkin sudah tak lagi menjadi negara. Rakyat pun tak akan memiliki tempat berpijak. Yang Mulia, sebenarnya kami telah mengetahuinya sejak lama. 3 tahun yang lalu, sejak pertama kali aku memenangkan gelar Dewa Bela Diri. Hamba ini bukan lagi milik diriku sendiri, melainkan milik Nanbian. Ramalan sang imam besar akhirnya benar-benar terjadi. Takdir yang tak bisa dihindari, tetap tak bisa dihindari. Apakah jika Qishuan dibunuh, Yang Mulia, maka Nanbian masih punya sedikit harapan? Anakku, orang yang paling kusesali adalah dirimu. Dan sejak dahulu, siapapun pasti mati. Biarkan hati setia bersinar dalam sejarah. Di arena Dewa Bela Diri, hidup dan mati tak perlu diperdebatkan. Hamba. Dalam takdir. Apa yang hendak dia lakukan? Apa maksud dari perkataan ini? Apa yang hendak dia lakukan?
Dia seolah-olah hendak membangkitkan seluruh kekuatan internalnya. Jangan-jangan ini adalah hal legendaris yang pernah disebutkan? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kau menyukai 11? Jangan! Ya. Ah! Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Qishuan, sekalipun harus mati, aku akan menyeretmu pergi bersamaku. Apa kabar, Yang Mulia? Jangan-jangan ini legendaris peledakan yang sebenarnya? Kalau begitu, bukankah Qishuan akan mati secara tragis? Sungguh menakjubkan. Benar-benar luar biasa. Mulia sekali, Jenderal. Mulia sekali, Jenderal. Kamu apa sebenarnya yang telah kau lakukan padaku? Aku akan membunuhmu. Yang Mulia, cepat selamatkan Jenderal. Ibu, sungguh kejam hatimu. Jing Er. Inilah aturannya. Setiap orang di antara kita wajib mematuhinya. Tidak, Ibu. Pria dilarang belajar seni bela diri. Berapa kali harus kukatakan lagi? Jika ada yang tahu kau menyimpan buku-buku ini, seluruh keluarga kita akan binasa. Ibu, aku salah. Inilah aturannya. Semua kita harus mematuhinya. Setiap orang harus taat pada aturan ini. Aturan omong kosong apa itu? Siapa bilang pria tak boleh berlatih bela diri? Siapa yang menyesatkan rakyat? Cedera dalam, hidup atau mati, tak peduli. Yang Mulia, Anda akan mendahului. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Hari ini, aku akan melawan surga dan mengubah nasibku. Hei! Ah! Hei! Hei! Aduh, buruk. Dia menerobos ingatan terlarangku. Kekuatan internal yang sangat dahsyat. Dia bisa ilmu bela diri. Tidak mungkin. Dewa roh raksasa itu benar-benar ada. Raja ini hidup sampai hari ini. Namun baru pertama kali melihatnya. Dewa roh raksasa dengan aura sekuat ini. Ada apa ini? Tidak, itu bukan dewa roh raksasa. Apa maksudnya? Murid bersujud menghadap tarian ilahi sejati. Murid bersujud menghadap dewa sejati. Ini adalah tarian ilahi sejati. Murid bersujud menghadap tarian ilahi sejati. Hormat kepada tarian ilahi sejati. Dewa musik tarian yang sejati. Dewa tarian adalah wujud tertinggi dari dewa roh raksasa dalam seni bela diri. Sedangkan dewa musik tarian yang sejati adalah jiwa suci para dewa dari langit. Orang ini, tidaklah biasa. Kau tidak tahu hidup dan mati. Jenderal ini akan membuatmu bertanggung jawab. Pergi. Cepat pergi dari sini. Hari itu kau menyelamatkan nyawaku. Hari ini aku membalas budi itu. Semua ini karena kau. Kau makhluk tak berguna. Berani-beraninya kau menantangku. Hari ini juga, aku akan menghabisimu. Biarkan kau tahu arti seorang putri mahkota tidak boleh dihina. Hei! Ah! Di mana dia, Yang Mulia? Ah, sudah kalah. Tuhan, bagaimana bisa begini? Sudah pergi, sudah pergi. Wah, lihat. Peringkat pertama di papan Dewa Perang. Berpindah.
Yinsu. Hei, hei. Nyawaku memang sudah hampir habis. Tidak perlu repot-repot lagi. Mungkin masih ada sedikit harapan. Tentang kabarnya. Ya, Terima kasih. aku yang harus berterima kasih padamu. Aku tahu apa yang kau lakukan di arena terhadapku. Itu demi melindungiku. Ini urusan kita berdua. Aku seharusnya tidak melakukan itu. Naik turunnya negara. Setiap rakyat punya tanggung jawab. Para senior sekalian, ada satu hal lagi yang harus kau janjikan padaku. Katakan. Setelah aku mati, kaulah dewa perang baru di selatan. Aku ingin kau berjanji padaku. Tidak peduli apa yang terjadi, jadikan perlindungan atas selatan sebagai tugas utamamu. Lindungi yang mulia dengan nyawamu. Baik. Siapa kau? Dan mengapa memanggilku ke sini? Ibu, kau belum pergi. Aku telah melihat semuanya di konferensi Dewa Perang. Ibu, tempat ini adalah istana kerajaan. Pengawalan sangat ketat. Bagaimana Anda bisa masuk? Hari ini aku datang untuk membawamu pergi. Aku tak bisa membiarkanmu terus melakukan kesalahan demi kesalahan. Ibu, apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Dengarkan ibumu, ikutlah denganku. Yang mulia, krisis belum berakhir. Qishuan telah tewas. Dewa bela diri baru pun sudah ditentukan. Lalu masih ada krisis apa lagi? Hanya ada satu kemungkinan. Yang mulia, 18 tahun lalu, apakah ada putra yang lahir dari rahim Anda? Yang mulia, hamba tidak bermaksud meminta Anda membunuh putra mahkota. Apa maksudmu? Gambar ramalan menunjukkan keadaan saat ini. Putra mahkota adalah satu-satunya harapan bagi negeri ini. Tapi sebelumnya, jelas-jelas kau mengubah posisi bintang-bintang. Keadaan telah berubah seiring waktu. Perubahan pada lempengan batu setelah 18 tahun bukan hal yang aneh. Kalau begitu, apakah artinya aku bisa secara terbuka menyambut putraku kembali? 18 tahun telah berlalu. Entah seberapa tinggi dia sekarang. Apakah dia mirip ayahnya? Yang mulia, hanya dengan membunuh anak iblis itu, kedamaian bisa pulih di selatan. Anda? Ibu, beri aku 3 hari lagi. Aku baru saja diangkat sebagai putra mahkota. Jika tiba-tiba menghilang, Ratu pasti akan merasa terpojok. Baiklah, 3 hari. 3 hari lagi, kita berdua akan meninggalkan selatan. Ibu tak minta kau hidup mewah dan mulia, hanya ingin kau selamat dan aman. Berapa banyak lagi yang masih kau sembunyikan dariku? Ah, itu poster apa? Ayo kita lihat lebih dekat. Cari putra mahkota. Tak kusangka Ratu punya putra mahkota yang hidup di tengah rakyat biasa. Ah, kalau saja aku yang jadi dia. Tak perlu lagi tiap hari dicemooh di rumah. Hei, katamu, kapan hal baik seperti ini bisa terjadi padaku? Hal seperti naik derajat menjadi burung phoenix. Aku bahkan tak pernah berani bermimpi sejauh itu. Hei, bagaimana bisa begini? Ibu Wang, ini putra yang akhirnya ditemukan setelah para menteri bersusah payah mencari. Sudah dipastikan, memang benar dia kakakku. Ibu Wang, ini putra yang akhirnya ditemukan setelah para menteri bersusah payah mencari. Sudah dipastikan, memang benar dia kakakku. Silakan masuk.
Yang Mulia. Ibu Wang. Putra hamba telah memastikannya. Benar-benar kakak kandungku. Putra hamba bahkan membawanya ke Akademi Pengobatan Kekaisaran untuk diperiksa. Dokter Zhang sendiri yang melakukan pemeriksaan. Anakku. Biarkan ibuku melihat bagaimana hidupmu selama ini. Yang Mulia. Sejak aku bisa mengingat, aku tinggal di kuil rusak di selatan kota. Hidup bersama seorang nenek tua. Pada usia 12 tahun, aku dijual oleh pedagang manusia ke sebuah pabrik kain. Ah, tidak apa-apa. Kini Raja Meng telah ditemukan. Di masa depan, aku akan memperlakukanmu 1000 kali lebih baik. Jenderal Yin datang. Jenderal Yin, adakah yang ingin Anda sampaikan? Hamba datang untuk mengundurkan diri dari jabatan jenderal. Untuk apa? Kini kau dihormati oleh seluruh rakyat Nanbian. Aku bahkan sengaja memberimu 10.000 tael emas. Mengapa tiba-tiba ingin pergi? Yang Mulia, hamba telah berjanji pada ibuku untuk pulang bersamanya dan menjalani hidup yang sederhana. Hamba juga berjanji pada Jenderal Qilin. Jika Nanbian membutuhkan, hamba siap sedia kapanpun. Lebih baik aku bawa ibumu tinggal di istana juga. Siapa nama lengkapnya? Saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Di antara segala kebajikan, bakti kepada orang tua yang paling utama. Hamba telah bulat tekad untuk pergi. Harap Yang Mulia berkenan mengabulkan permohonan ini. Baiklah, terserah kau saja. Yang Mulia, apakah Anda masih ingat saat di konferensi Dewa Bela Diri? Anda pernah berkata bahwa asalkan saya menyelamatkan Putri Mahkota, Anda akan mengabulkan satu permintaan hamba. Apa yang kau inginkan? Saya ingin mengubah ketidakadilan ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki pun boleh belajar ilmu bela diri. Apa? Ya, sejak Yin Su menjadi dewa perang, semakin banyak laki-laki di kalangan rakyat yang belajar bela diri, hingga sulit dibedakan. Keadaan semakin kacau balau. Jika terus begini, cepat atau lambat, laki-laki rendahan itu akan setara dengan perempuan. Aku sebagai ratu tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi. Yang Mulia, jangan marah-marah. Bukankah saya masih ada di sini untuk Anda? Saya ini anjing setia Anda. Apapun yang Anda perintahkan, saya akan lakukan. Ibu Raja malah masih ingin mencari pewaris tahta? Siapa tahu rupa saudara laki-laki saya sekarang. Bagaimana kalau dia pulang dan merebut tahta dariku? Yang Mulia, Anda adalah putri mahkota. Kakak Anda hanyalah seorang laki-laki. Yang Mulia pasti bisa membedakannya, HMPH. Ibu saya memiliki rasa bersalah terhadap kakaknya. Tapi siapa yang tahu nanti? Laki-laki harus selamanya tetap berada di bawah telapak kakiku. Aku. Jing Er, kau adalah dewa perangku. Dewa perang ini mengganggu saya. Baru saja aku sedang mandi. Dia tiba-tiba menerobos masuk, hampir melakukan hal-hal yang tak pantas padaku. Ini, ternyata dewa perang semacam ini. Benar-benar biadab. Ibu, saya harus menuntut keadilan untuk adikku. Dia berani karena tahu aku tak mampu melawannya. Hanya menindasku. Pria memang benar-benar tak bisa dipercaya. Jika suatu hari nanti dia benar-benar diberi kekuasaan nyata, bukankah itu berarti dia akan menduduki kepala sang ibu raja? Apa yang kau inginkan? Aku ingin perubahan bagi laki-laki, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki pun boleh belajar seni bela diri. Ibu raja tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. HMPH baru saja menjadi dewa perang. Sudah berani bersikap seenaknya jika kelak dia memperoleh kekuasaan militer. Bukankah itu artinya pemberontakan? HMPH. Tampaknya roh jahat itu sebenarnya berada pada orang lain. Yang Mulia, ini tindakan yang sangat berani. Yin Su berani menggoda putri mahkota secara terbuka. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Yang Mulia, aku tidak melakukan apapun yang dituduhkan. Mengapa harus mengaku bersalah? Masih berani membantah? Ibu Raja, tolong belalah hamba. Hari ini, saat Ying Su sedang mandi,
Kau nekat menerobos masuk, berniat melakukan hal-hal cabul. Apakah benar terjadi? Tidak ada, tentu saja kau takkan mengaku. Kau hanyalah tukang daging penjual babi, dilahirkan sebagai makhluk rendahan. Mulutmu penuh dusta. Jangan kira karena kini kau menjadi dewa perang, kau bisa seenaknya bertindak semaunya. Yang mulia, Anda terus-menerus menuduhku berniat jahat. Adakah bukti yang Anda miliki? Bukti? Aku sendiri adalah buktinya. Mungkinkah aku tanpa dasar sama sekali akan menuduhmu? Cukup. Yinsu, meski kau selalu dimanjakan, tak kusangka kau ternyata orang seperti ini. Ibu Raja, tolong belalah hamba. Ibu Raja. Yinsu, berani-beraninya kau memperlakukan adik perempuan seperti ini. Ini bukan hanya merusak reputasimu, tapi juga merusak tatanan kerajaan yang sakral. Harap sang ibu raja menghukumnya tanpa ampun. Kembalikan kepolosan adik perempuan saya. Zer benar. Hari ini Anda harus memberi contoh yang baik. HMPH, Yinsu, apakah kamu menerima hukuman ini? Setelah aku mati, kaulah lambang kerajaan selatan, dewa. Aku ingin kau berjanji padaku. Tidak peduli apa yang terjadi, jadikan perlindungan atas kerajaan selatan sebagai tugas utamamu. Lindungi yang mulia dengan nyawamu sendiri. Baik, aku. Terima hukuman. Baik, bawa dia, tunggu dulu. Ibu Ratu, bolehkah hamba yang menangani urusan ini? Baiklah, Zer, kau juga harus belajar mengenai urusan negara. Belajarlah cara memerintah. Terima kasih, Ibu Ratu. Bawa dia kemari. Yinsue, minumlah gelas anggur ini. Ini apa? Ini bernama cawan Suking Feng. Aku mendapatkannya dari rakyat jelata. Minum saja. Ramuan ini bisa mengendalikan kekuatan internalmu selama sehari. ZR, kau ini? Ibu Ratu, Yinsu tetaplah seorang dewa bela diri. Aku khawatir saat menghukumnya nanti, ia akan melawan secara sengaja. Kalau sampai melukai Ibu Ratu, itu tidak baik. Benar juga. Sekali kata keluar dari mulut seorang pria, 4 kuda pun tak mampu mengejarnya. HMPH. HMPH. Mulai. Yinsu, mengingat jasamu di arena dewa bela diri, aku akan memberimu 100 kali cambukan. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Tidak mungkin baru 100 kali cambukan. Mengapa tubuhku terasa seperti robek dari dalam? Baru semenit begini saja sudah. Sudah lemah seperti ini. Dewa bela diri macam apa yang begitu menyedihkan? Segera seret dia pergi. Apakah hukuman kita terlalu berat? Ibu Ratu tidak membunuhnya saja sudah merupakan belas kasihan terbesar. Kau tidak boleh berperasaan lemah hati. Sekarang aku sudah kembali, Yang Mulia. Imam Besar pun pernah berkata, selama aku telah kembali, krisis yang mengancam Nanbian akan segera berakhir. Dewa perang pun tak lagi berarti. Ternyata dia. Benar-benar pertolongan dari langit. Mungkin selama kau mati, Nanbian akan bisa diselamatkan. Haha,
benar-benar kau juga. Ingin menyentuh anakku. Lewati aku dulu, anakmu? Hahaha, Beyblade, kau sungguh menganggap dirimu penting. Putra mahkota Nanbian yang terhormat, apa kau pikir pantas jadi ibunya? Kau sudah tahu semua. Mencarinya tidak mudah, tapi mencari dirimu? Itu sangat mudah. Pikir dengan wajahmu yang rusak ini bisa sembunyikan identitasmu? Hahaha, kau terlalu naif. Sebenarnya harus bagaimana baru kau mau melepaskannya? Aku hanya ingin dia mati. Selama dia mati, ramalan itu bisa hancur. Selama dia mati, kita barulah bisa hidup. Ramalan omong kosong macam apa? Yang ku mengerti, dia adalah putra kandung sang ratu. Adalah putra mahkota yang kubesarkan selama 18 tahun. Jelas, kemunculan Dewa Roh Raksasa di konferensi Dewa Perang adalah bukti nyata. Itu adalah wahyu langsung dari Tuhan sejati kepadaku. Beyblade, jangan membuatku terus tenggelam dalam kesesatan. Obatmu sudah sampai. Apakah benar-benar ampuh? HMPH, lihat wajah pucatnya seperti orang mati. Tenang saja, setelah minum obatku, dalam 3 hari, kekuatan internal dalam tubuhnya akan larut sepenuhnya. Dia akan menjadi manusia lumpuh tanpa daya. Bagus. Saat itulah, aku akan menjadi jenderal terkuat di Nanbian. Hahaha, tak ada lagi yang bisa menandingiku. Benar, lebih baik aku bunuh dia sekarang saja. Yang mulia, membunuhnya sekarang malah membuatnya mati dengan cepat dan mulia. Praktisi seni bela diri ini, melihat diri sendiri menjadi seorang yang tak berguna adalah yang paling menyakitkan. Ternyata kau memang lebih berpikir matang, Benar-benar pertolongan dari langit. Apa maksudmu? Petunjuk asli dari dewa sejati dulu sebenarnya adalah dewa perang, bukan putraku? Ya, yang mulia. Ini kesalahan hamba karena telah lalai dalam tugas. Hingga yang mulia harus terpisah dari putri mahkota selama bertahun-tahun. Kamu ini? Yang mulia, hamba yang berdosa curiga dulu pernah ditipu. Yang mulia, hamba yang berdosa curiga dulu telah dibohongi dan ditipu. Apa maksudmu? Yinsu memiliki 5 nyanyian jiwa dewa sejati. Hamba menduga kuat dia adalah anak iblis yang akan membawa malapetaka bagi negara dan rakyat. Dulu dia sengaja menipu kami untuk mengaburkan fakta. Sehingga putri mahkota nyaris kehilangan nyawa. Juga membuat yang mulia dan hamba menjadi renggang hubungannya. Semua ini adalah bagian dari konspirasinya. Tapi mengapa dia melakukan semua ini? Karena dia ingin menggulingkan tatanan dunia. Yang dia inginkan adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang dia kehendaki adalah menghancurkan dunia yang ada. Dia menuntut kesetaraan gender. Bunuh dia, maka dunia akan damai. Bunuh dia. Agar dunia kembali tenang dan damai. Hamba menghadap yang mulia. Aku belum izinkan kau bangkit. Ada pesan apa dari yang mulia? Berlaga pura-pura setia. Jangan berpura-pura lagi, aku sudah tahu semuanya. Dulu aku sangat menyayangimu, tak menyangka kau ternyata berhati ular dan kalajengking. Yang mulia, hamba setia kepada Anda dan Nanbian tanpa keraguan sedikit pun. Tidak pernah berniat berkhianat. HMPH. Yang mulia, hamba setia kepada Anda dan Nanbian sepenuh hati. Tidak pernah ragu sedikit pun. Kau tetap di sini merenungkan dosamu. Jangan harap bisa pergi kemanapun. Yang mulia. Dewa perang macam apa? Masih bisa diatur oleh yang mulia seperti ini. Siapa?
Ibu. Sampai pada titik ini, ada satu hal yang harus kuberitahu padamu. Sebenarnya, aku bukan ibu kandungmu. Apa? Apa maksudmu? Saat lahir, kau sudah dikutuk sebagai anak iblis yang akan membawa malapetaka bagi negara dan rakyat. Ibu kandungmu demi melindungimu, menyerahkanmu kepadaku. Ibu, apa yang ibu katakan? Sekarang kau sudah dewasa, kau berhak tahu kebenaran yang sebenarnya. Ibu kandungmu adalah Yang Mulia Sang Ratu. Apa yang kau bicarakan? Saat itu, kau masih bayi sekecil ini, aku takut kau ditemukan orang. Maka dari itu, aku menghancurkan wajahku sendiri. Selama 18 tahun aku menyembunyikan jati dirimu. Namun surga tak pernah memihak manusia. Hal yang paling kutakuti akhirnya terjadi. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam ketakutan, hanya takut kau terlibat dengan istana. Kau berhasil merebut gelar Dewa Perang di konferensi Dewa Perang. Aku sungguh bahagia untukmu, tapi aku juga takut. Takut kau ditemukan oleh imam besar. Takut kau akan mati sia-sia. Ibu. Semua yang ibu katakan, tidak mungkin benar. Jangan tinggalkan aku. Aku akan patuh pada ibu selamanya. Sudah berkali-kali aku ingin melawan takdir. Ingin membawamu pergi. Mungkin inilah takdir yang tak bisa dihindari. Jika kau tidak percaya, pergilah tanyakan langsung pada Yang Mulia. Tanyakan apakah dia masih ingat nama Aluo. Anak baik. Bawa ini menemui ibu kandungmu. Setelah 18 tahun, saatnya benda ini kembali ke pemiliknya. Keponakan sudah kembali cukup lama. Bibi ingin mengumumkannya ke seluruh dunia, memberinya kedudukan yang sah. Yang Mulia Putri Mahkota telah begitu menderita di tengah rakyat biasa. Di masa depan, kalian harus setia membantu. Meskipun Jing Er telah mengabdi padaku selama bertahun-tahun, namun masih muda dan penuh semangat. Aku melihat Zier lebih tenang dan bijak. Penuh pertimbangan. Aku ingin membesarkannya. Siapapun di antara mereka berdua yang kelak mewarisi tahta. Setidaknya bisa saling mendukung. Yang Mulia sangat beruntung. Memiliki putra dan putri yang baik. Sungguh membuat orang iri. Ibu Wang. Ibu Wang. Jing Er. Zier. Mengapa nasibmu begitu menyedihkan? Selama anak iblis itu masih ada di istana, tidak akan pernah ada kedamaian di dalam istana. Lihatlah. Bekas darah di tubuhnya. Pasti ulah Yinsu. Benar, duka akibat perbuatan Yinsu. Yang Mulia, harap tenangkan hati. Lagi-lagi dia, lagi-lagi Yinsu. Tidak ada kabar sama sekali. Aku akan menguliti kulitnya, merobek uratnya, menjadi korban untuk anakku. Apakah kau benar-benar ibuku?
badanmu sudah lebih baik? Ah, terima kasih banyak, Yang Mulia. Aku sudah jauh lebih baik. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apakah sakit? Yang Mulia. Aku bertanya, apakah itu sakit? Mengapa? Mengapa? Aku ingin tahu, mengapa kau membunuh Zerku? Mengapa? Aku tidak melakukannya. Kalau Yang Mulia mati seperti ini, bukankah itu terlalu mudah baginya? Serahkan pada hamba untuk ditangani. Yang Mulia, Yang Mulia, apa yang kalian lakukan? Jangan melawan. Yinsu, hari ini kau harus mati. Akhirnya aku menunggu hari ini. Yinsu, akui kesalahanmu. Aku tidak bersalah. Kesalahan apa yang telah kuperbuat? Baik. Baik, kalau begitu hari ini kubuat kau mengikutiku ke alam baka. Tunggu dulu, Yang Mulia. Dia dilindungi oleh ular roh raksasa. Roh jahat tidak berdaya melawannya. Aku akan gunakan api sejati dunia bawah agar tubuhnya hancur lebur. Aku ingin dia tak pernah terlahir kembali selama-lamanya. Ibu. Sekarang menangis memanggil ayah ibu pun sudah terlambat. Ibu, akulah anakmu yang sebenarnya. Hahaha. Dia sudah gila. Untuk bertahan hidup, apa saja bisa dikatakan. Masih menunggu apa lagi? Cepat, lakukan sekarang. Kami adalah Ham. Siapa berani sentuh putra mahkota? Kamu ini siapa? Yang Mulia, sudah 18 tahun aku tak jumpa denganmu. Apakah kau sudah melupakanku? Kau, Sarah, sudah menghilang begitu lama. Kukira kau sudah mati sejak dulu. Yang Mulia, bukan hanya aku tak mati. Aku bahkan telah membawa putra mahkota, utuh dan tak terluka sampai di sini. Anakku sudah lama meninggal. Tidak, Yang Mulia, Liu Ze itu hanyalah penipu yang haus kekayaan dan kedudukan. Bagaimana mungkin dia putramu? Apa maksud perkataanmu? Dialah putramu yang sebenarnya. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Yang Mulia, Yinsu, dialah putra kandung yang selama 18 tahun kau cari. Jangan percaya fitnah dari orang jahat ini. Membunuh putramu sendiri, berani sekali berkata sembarangan. Beraninya kau berbohong dan mengarang cerita di hadapan sang ratu. Pasukan! Segera tangkap dia, tunggu! Aku, Ah Long. Apa sebenarnya yang terjadi selama 18 tahun ini, Yang Mulia? Bawahanku saat itu membawa putra mahkota kabur dari istana. Menyamar dan hidup tersembunyi di tengah rakyat jelata. Namun putra mahkota sejak lahir berbeda dari orang biasa. Sejak kecil sudah tergila-gila pada ilmu bela diri. Terhadap kitab rahasia persilatan, ia memiliki bakat yang luar biasa. Aku telah bersusah payah agar dia bisa hidup sebagai orang biasa. Tapi tak kusangka takdir tetap membawanya menghadapmu. Namun putri mahkota sejak lahir memang berbeda dari manusia biasa. Sejak kecil sudah tergila-gila pada ilmu bela diri. Terlebih lagi, ia memiliki bakat luar biasa dalam memahami kitab suci persilatan. Aku telah bersusah payah agar dia bisa hidup sebagai orang biasa. Tapi tak kusangka, takdir tetap membawanya menghadapmu. Tidak heran saat pertama kali melihatnya aku merasa pernah mengenalnya. Hanya tinggal selangkah lagi untuk membasmi iblis ini. Yang Mulia, bunuhlah dia, hanya dengan menghilangkan keraguan kita bisa bertahan hidup. Jika dia tidak mati, maka keraguan itu pasti akan membinasakan kita. Imam besar,
Kau terus-menerus menyebut Yinsu sebagai iblis. Aku ingin tahu, sebenarnya apa dosa yang telah dia perbuat? Bukankah di majelis Dewa Bela Diri, orang yang menyelamatkanmu adalah dia? Jika bukan karena Yinsu mengalahkan Qishuan, selatan hancur lebur. Kalian malah membalas budi dengan pengkhianatan. Kau bicara seenaknya, bilang dia kakakku. Apa bukti yang kau miliki? Ada padanya, tanda itu ada di tubuhnya. Benar-benar anakku sendiri. Tidak boleh. Biarkan ambulans ini digantung. Tidak mungkin salah. Cepat, cepat Tom! Selamatkan dia. Suer. Anakku Suer, aku di sini. Suerku. Demi Tuhan yang sejati di atas, murid ini akhirnya berhasil. Haha. Maafkan aku. Di kehidupan mendatang, aku tetap ingin menjadi putramu. Tidak, Suer, ibumu salah. Ibu tidak seharusnya percaya omong kosong orang lain. Suer, ibumu salah. Ibu. Suer. Kalian manusia biasa sungguh lucu. Hati manusia sulit ditebak. Nafsu manusia bagai jurang yang tak pernah penuh. Melukai orang lain, pada akhirnya hanya melukai diri sendiri. Kalian takkan bisa lepas dari jerat kesulitan tanpa akhir ini. Murid ini tidak mengerti. 18 tahun lalu adalah perintah guru sendiri. Ini adalah takdirku. Juga merupakan takdir kalian semua. Haha. Itu benar. Tidak, itu tidak mungkin benar. Pembohong. Kalian semua palsu. Semua kalian pembohong. Ibu Wang, kakak iparku. Dia membuliku lagi. Jing Er, kalian berdua bertengkar setiap hari. Tidak capek apa? Ibu Wang, jangan percaya omongannya. Aku hanya menyingkirkan para selir laki-lakinya. Hanya itu yang kulakukan. Termasuk selir kesayanganku, Liu Yu. HMPH. Ibu Wang, masa kini adalah zaman kejayaan Nandian. Rakyat hidup damai di bawah luasnya sungai dan gunung. Sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan hukum baru. Baiklah, baiklah. Aku akan segera keluarkan dekretnya. Mulai hari ini. Di Nandian, perempuan dan laki-laki setara. Laki-laki pun diperbolehkan belajar seni bela diri. Suer, apa maksudmu dengan ini? Ibu Wang, hamba ingin pergi merantau. Suer. Dunia begitu luas. Ada segalanya di sana. Hati hamba bukan di istana, tapi di dunia persilatan. Mohon Ibu Wang mengizinkan hamba. Baiklah. Ingatlah untuk sering pulang, ya.